Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Nona Mauboy. Aku masih ada dalam series pemahaman atau pemikiran yang aku temukan dalam perenunganku ketika aku ada dalam masa perkabungan. Dan kali ini aku bagikan pemikiran keempat atau temuan keempatnya aku yang aku temukan dalam masa perenunganku, yaitu bahwa kalau aku terpuruk, kalau aku bersedih, siapa yang senang? Kalau aku hancur, siapa yang paling senang melihat kehancuran? Aku berbicara hal ini, aku gak bisa lari dari keyakinan agama yang aku yakini, yaitu Kristen. Aku begitu meyakini bahwa ketika aku hancur, ketika aku terpuruk, ketika aku membeku dalam kesedihan, aku meyakini bahwa iblis begitu senang melihat hal tersebut. Artinya setiap talenta yang ada dalam diriku, kapasitas yang ada dalam diriku, panggilan yang ada dalam diriku, gak bisa aku kerjakan lagi karena aku begitu terpuruk, karena aku begitu sedih. Jadi waktu itu aku berpikir, siapa yang paling senang dengan kesedihanku ini? Siapa yang paling merasa diuntungkan dengan kesedihan yang sedang menggeluti aku ini? Ketika aku berpikir bahwa ini tentu ada bagian kesenangan iblis di dalamnya, di mana iblis berusaha untuk membatasi aku, menggagalkan aku untuk terus melakukan visi yang Tuhan kasih buat aku. Maka aku menguatkan hati, aku gak boleh senangin iblis, aku harus senangin Tuhan. Hidup yang aku punya ini adalah hidup untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan iblis. Jadi untuk apa aku terus tinggal dalam kesedihan? Sekali lagi, pemikiran ini bukan berarti aku langsung berhenti menangis, aku langsung berhenti bersedih, bukan. Tapi aku bangkit dan aku bawa kesedihanku ini ke Tuhan dan aku bilang, Tuhan, hatiku hancur. Tuhan, aku benar-benar kehilangan. Tuhan, aku benar-benar gak berdaya. Tapi aku gak mau kondisiku ini membuat iblis diuntungkan. Aku gak mau bahwa kondisiku ini membuat aku gak bisa lagi mengerjakan apa yang menjadi impian Tuhan melalui kehidupanku. Teman-teman, kadangkala kesedihan kita, keterpurukan kita dalam kesedihan yang begitu berat, yang begitu hebat, seringkali aku mau bilang secara ekstrem bahwa iblis yang paling diuntungkan. Karena semua orang yang bersedih, semua orang yang sedang terpuruk, potensinya pasti akan mati. Aku meyakini itu. Setiap kali kita sedih, setiap kali kita terpuruk, setiap kali kita give up, setiap kali kita tidak mau lagi melakukan sesuatu yang baik, pada saat itu juga aku meyakini bahwa iblislah yang paling disenangkan. Jadi teman-teman, remember, saat kita terpuruk, saat kita hancur, saat kita gak berdaya, yang paling diuntungkan bukan siapa-siapa, tapi iblis yang paling senang. Karena kita gak lagi tepat sasaran. Pikiran ini juga membuat aku merenung secara pribadi sebagai orang muda bahwa aku punya banyak potensi, aku punya banyak hal baik dalam diri yang aku bisa sharekan ke orang lain. Dan dalam masa keterpurukan itu aku benar-benar close door dan aku ada di dalam titik gelap. Aku ada di sana sendiri dan aku gak mau berinteraksi dengan siapapun. Dan aku yakin bahwa pada saat itu yang paling bertepuk tangan, paling senang adalah iblis. Jadi aku kemudian bangkit. Aku bilang sama Tuhan, kasih aku kekuatan, kasih aku kemampuan. Aku gak mau dikalahkan dengan hal seperti ini.
harus bangkit. Aku harus terus berjalan. Dan aku harus terus membuat Tuhan tersenyum atas kehidupanku. Itu hal yang aku sampaikan kepada Tuhan dalam doaku. Dan itu membantu aku. Setiap kali aku mengingat, wow, kalau aku sedih, kalau aku terpuruk, ternyata bukan Tuhan yang diuntungkan, tapi iblis yang diuntungkan. Aku stop. Aku datang sama Tuhan dan minta, Tuhan, please God, give me strength. Please God, hibur aku. Please God, tolong aku. Karena aku pengen hidup yang aku punya ini membuat Tuhan selalu tersenyum. Semoga pemikiran ini membantu teman-teman yang mungkin hari ini sedang sedih, sedang terpuruk, sedang gak berdaya, dan rasanya nyaman tinggal dalam kesedihan dan keterpurukan tersebut. Ingat, yang paling diuntungkan dari keterpurukan kita adalah iblis. Kalau aku mau membuat tarikan benang merah lebih panjang lagi, musuh kita yang paling diuntungkan dengan keterpurukan kita. Kenapa? Musuh kita adalah orang yang selalu mengamati kita setiap hari. Saat dia lihat kita jatuh, saat dia lihat kita terpuruk, saat dia lihat kita gak berdaya, saat dia lihat kita udah gak melanjutkan lagi hal-hal yang kita kerjakan, musuh kita paling senang. Secara rohani, musuh yang aku maksudkan adalah iblis. Tapi secara daging pun, ada orang-orang di sekitar kita yang begitu menginginkan kejatuhan kita, begitu menginginkan keterpurukan kita, begitu menginginkan kesedihan kita, begitu menginginkan kita membeku di satu titik. Dan saat hal itu terjadi, mereka seperti mendapatkan kesempatan berpesta. Ya teman-teman, ingat, saat kamu ingin sedih dan pengen tinggal terus-menerus di dalam kesedihan itu, ingat, ada lawanmu, ada musuhmu yang begitu bertepuk tangan dengan momen itu, dengan waktu itu. Jadi jangan kasih musuhmu kesempatan untuk tertawa, jangan kasih musuhmu kesempatan untuk berpesta ria, tetapi terus melakonkan kehidupan kita sesuai dengan porsi yang harusnya kita lakonkan, karena Tuhan begitu disenangkan lewat hal tersebut. Terima kasih.